Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali saya Rafzal Jali, host Green Radio Line, bisa kembali menyapa sahabat Green dan masyarakat Indonesia dan masyarakat Riau dimanapun Anda berada, khususnya generasi-generasi muda yang peduli pada masa depan ekosistem, masa depan sumber daya alam dan tata kelola sumber daya alam yang berlangsung di Provinsi Riau. Harapannya semoga Anda sehat, semangat, dan produktif dalam menjalankan aktivitas Anda. Dan kali ini di edisi yang spesial, sahabat Green, di dalam rangka 5 tahun Green Radio Line hadir, eksis, tumbuh berkembang sebagai media era baru yang terus menginformasikan, mengengagement, dan mempublikasi informasi-informasi seputar tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan di Provinsi Riau. Mudah-mudahan di 5 tahun ini kami dapat terus tumbuh, berkembang, berkolaborasi, dan bisa mensajikan informasi yang bergizi dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan ini juga edisi perdana yang juga spesial karena Green Radio Line dalam rangka 5 tahunnya kita melaunching satu program podcast kita sebut Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi. Nah, tentu saja podcast ini kita tujukan, kita harapkan untuk memberikan edukasi, menginspirasi, dan menstimulasi bagaimana akademisi juga punya peran yang begitu besar, begitu penting untuk mendorong perubahan, perbaikan, restorasi ekosistem yang ada di Provinsi Riau khususnya. Dan jauh lebih dari itu, mudah-mudahan bisa memberikan masukan terhadap public policies, kebijakan publik di wilayah Riau berbasis data, riset tentunya, karena kita tahu akademisi salah satu pusat di mana sumber daya manusia melakukan riset, pendekatan yang berbasis metodologi sehingga menghasilkan solusi. Nah, sahabat Green, di edisi yang perdana ini kita bakalan ngobrol soal kabar pemulihan gambut di Provinsi Riau. Ya, lagi-lagi kita bicara soal ekosistem gambut dan seluruh hal yang melingkupinya. Tentu saja ekosistem gambut ini menjadi salah satu isu yang sangat penting untuk dibicarakan, dan untuk membicarakan itu saya sudah ditemani salah seorang akademisi, expert yang sangat berpengalaman untuk mengeksposur informasi kepada kita seperti apa ekosistem gambut hari-hari ini di Provinsi Riau, dan seperti apa kemudian ekosistem gambut itu juga bisa memberikan nilai tambah atau manfaat ekonomi terhadap kehidupan masyarakat, karena itu juga paling penting tentunya. Dan kita tahu Riau begitu banyak tantangannya, tantangan kebakaran hutan dan lahan, tantangan abrasi, tantangan banjir, dan dampak-dampak lingkungan yang begitu mengancam. Dan ekosistem gambut salah satu ekosistem yang harus kita restorasi, kita jaga supaya punya andil terhadap perubahan iklim. Oke, langsung aja kita sapa. Sudah bersama saya Pak Dr. Sigit Sutikno, STMT, Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut Kebencanaan Universitas Riau. Betul ya Pak Sigit ya? Assalamualaikum, apa kabar Pak Sigit? Waalaikumsalam. Senang sekali bisa balik di studio Green Radio Line. Lama sudah ya. Tidak kembali ke Green. Sudah sampai 5 tahun Green Radio eksis ini. Pak Sigit, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ingin mereminding, kita ingin merefleksi ulang bahwa Riau salah satu kekayaan ekosistemnya adalah ekosistem gambut. Dan tentu ekosistem ini sudah sejak lama ada, dan di dalam ekosistem gambut itu ada kehidupan masyarakat, ada aktivitas korporasi, dan ada biodiversity, keanekaragaman dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita perlu juga meremind bahwasanya sebetulnya kondisi ekosistem gambut yang ada di Provinsi Riau ini sebetulnya seperti apa sih kondisinya? Ya, terima kasih Bung Zali. Ya. Jadi kita sesungguhnya di Riau ini sangat bersyukur dengan anugerah
lahan gambut yang luar biasa luasnya, terluas di Indonesia. Juga di dunia ya, untuk jenis gambut tropis. Nah, luar biasa karena manfaatnya juga luar biasa. Biodiversity tadi sudah disampaikan, water storage, kemudian ya carbon storage, dan banyak sekali. Sayangnya itu terus mengalami degradasi hingga hari ini. Dan degradasi itu semakin cepat ketika kita tidak mengelolanya, melindunginya dengan tepat. Ini yang menjadi challenge hari ini. Untuk melindungi dan mengelola dengan tepat, kita perlu science, kita perlu knowledge, kita perlu pengetahuan ya, dengan karakteristik spesifik lahan gambut itu seperti apa. Jadi kalau sampai kita mengelola atau melindunginya dengan cara yang tidak tepat, ya degradasinya akan semakin parah. Ya indikatornya sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dilihat. Ketika kebakaran terjadi, banjir di mana-mana. Sebenarnya ya banjir itu kan ya kalau kita lihat gambut itu secara natural itu 90% adalah air di dalamnya. 10%-nya bahan organik. Artinya apa itu? Artinya ya gambut itu bisa menyimpan air yang sangat banyak. Artinya apa? Artinya gambut itu bisa menyimpan, menampung air yang sangat banyak. Ketika gambut itu mulai terdegradasi, berarti tampungan kita udah mulai rusak. Ketika tampungan itu rusak, air mau disimpan di mana? Akhirnya ya tidak tersimpan. Ya ketika musim hujan, liar jadinya. Liar itulah menjadi bencana. Nah, jadi kami juga berkali-kali memperingatkan. Berkali-kali apa sih gitu? Baik ke diri saya sendiri, teman-teman, stakeholder, pemangku kepentingan. Kebakaran tahun ini di Provinsi Riau itu kemungkinan akan menyebabkan banjir yang lebih parah. Berikutnya, karena wadahnya semakin rusak. Jadi kebakaran kemarin itu, ya kita bayangkan bahwa wadah airnya rusak, besok berarti nggak ada wadah lagi, atau wadahnya sudah rusak, dia akan semakin tidak bisa menyimpan dengan. Jadi kemungkinan ya saya dulu nggak pernah ada banjir di Pelalawan itu, tapi semenjak mungkin 3-4 tahun terakhir itu selalu terjadi di situ. Dan itu mungkin bisa diamati ya Bung Jali ya, dari tahun ke tahun. Semakin lama, semakin luas, semakin dalam. Itu adalah indikator bahwa tempat kita, storage kita yang dalam hal ini gambut makin rusak. Nah, itu perlu langkah-langkah bagaimana memperbaikinya. Jadi Bang Jali, kalau ditanya status gambut hari ini, ya masih kondisi ya rusak dan akan terus rusak jika tidak ada mitigasi dari semua pemangku kepentingan yang ada di situ. Mungkin ya yang di-lead oleh Pemda atau pemerintah pusat, kemudian masyarakat. Kami juga akademisi siap untuk bergabung di situ. Begitu saya rasa. Luar biasa. Pak Sigit, sebelum kita juga kabarkan kepada sahabat Green tentang apa itu pusat studi unggulan kebencanaan ekosistem gambut, saya masih ada satu pertanyaan yang untuk mengawali percakapan kita. Artinya pemaknaan yang luar biasa yang Pak Sigit sampaikan bahwa tidak terlalu sulit untuk membaca indikasi dari kerusakan satu ekosistem. Bahkan tidak perlu kita kuliah 4 SKS ya untuk mendalami gitu ya. Nah, apakah itu disebabkan karena mainstreaming atau cara berpikir kita, mindset kita
yang selalu melihat ekosistem dan sumber daya itu, apalagi di Riau ya. Di Riau presentasinya kalau kita tarik dari nasional, kalau saya tidak salah ngutip data dari Wetland International, 20% nomor urutan kedua setelah Brazil, lalu juga Sumatera tertinggi di Indonesia walaupun ada di Kalimantan dan di Papua, tapi Riau menyumbang kontribusi yang luar biasa terhadap luasan gambut. Lalu juga kalau di Riau itu persentasenya juga tinggi, hampir 50% itu luas daratannya adalah ekosistem gambut. Artinya kan itu existing sudah lama. Apakah memang tidak ada mindset perlindungan dan pemanfaatan ekosistem gambut yang tepat, yang sebut saja itu dari pemerintah, dari pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat yang hidup di wilayah ekosistem itu, dari korporasi? Apa yang salah dari, apakah tidak jumpa gitu titik temu ekonomi, titik temu ekosistem? Pak Sigit melihatnya kok begitu sangat loss kita terhadap ekosistem satu ini. Ya, jadi memang benar kita Provinsi Riau itu luasnya hampir 4 juta. Ya, betul. Luas kita dan yang terluas di Indonesia. Kalau dilihat dari persentase sekitar 62% dari luas daratan Riau ini adalah gambut. Jadi separuh lebih daratan Riau gambut. Mestinya kita memahami benar karakteristik gambut. Itu dia. Mestinya kita bagaimana berkebun itu juga memahami bagaimana karakteristik gambut. Betul. Mestinya kita membuat jalan. Iya. Nah, kebetulan saya bidangnya. Membuat jalan harus memahami karakteristik dan sebagainya. Dan seterusnya. Karena apapun yang aktivitas kita lahan gambut, kita tidak bisa menghindar karena 62%. Jadi ketika kita berhubungan dengan gambut, kita mesti tahu memahami karakteristiknya apa gambut itu, supaya kita tidak salah gitu semakin ya. Betul, parah ya. Supaya kita tidak membuatnya semakin rusak, degradasi. Dan gambut itu kalau rusak ya lebih sulit memulihkannya. Iya. Betul. Terbentuknya juga lama ya. Ya, riset dari sebelumnya menyebutkan sekitar paling tinggi 1 cm per tahun terbentuknya. 0,6 sampai 1 cm. Bayangin tuh gambut yang dalam itu ya. Tetapi kalau terbakar, waduh, bisa langsung 30 cm. Iya. Apalagi abrasi, bisa sampai meteran per tahun. Jadi rusak itu lebih cepat daripada terbentuknya. Merestorasi juga jauh lebih lambat. Pemerintah Indonesia membentuk BRG 2014 itu ya Pak Sigit ya. Kita juga masih belum begitu paham tentang gambut. Mau membuat sekat kanal di mana? Betul sekali. Mau membuat sekat kanal seperti apa? Itu kita masih, ya, knowledge-nya masih sangat terbatas. Nyari buku aja mungkin kesulitan. Buku tentang gambut bahasa Indonesia. Bahasa Inggris banyak mungkin, tetapi gambutnya gambut bagian utara sana. Dan PP tentang perlindungan ekosistem gambut itu baru keluar mulai BRG lahir ya. Bahwa kita juga baru sadar untuk ngurusi gambut. Jadi ya, kata-kata yang sering kita dengar adalah kita sudah mengalami keterlanjuran. Keterlanjuran yang sangat lama. Ya. Keterlanjuran yang sangat lama kita tidak memahami gambut itu dengan baik. Sehingga ya keterlanjuran itu menimbulkan luka yang sangat fatal ya, masalah yang sangat fatal. Luka yang sangat dalam itulah bagaimana kita obati. Dan mengobatin juga tidak mudah, karena kita sudah sangat lama tanpa luka itu terjadi. Ya, merestorasi itu juga sangat sulit sekali, karena ya tadi terkait dengan ekonomi juga, ya di mana-mana ekonomi dengan lingkungan ini memang sulit ketemu, sulit damainya di Pak Sigit. Ya, sederhana saja. Ya, ketika lahan gambut dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, ekonominya bagus. Pasti. Tapi lingkungannya, saya belum pernah melihat ya perkebunan kelapa sawit yang ramah. Bahkan yang sering saya sampaikan di perkebunan itu ada istilahnya cuci parit. Cuci parit. Pernah dengar Bang Jali?
Baru dengar saya itu. Parit. Itu maksudnya apa tuh, Mas? Cuci parit itu rutin dilakukan oleh pemilik perkebunan yang ada di kelapa sawit yang ya terutama di lahan gambut. Jadi kalau mereka kan ketika membuka lahan perkebunan itu kan ya gambut kan ekosistem basah. Betul. Dikeringkan. Bagaimana keringkan? Membuat kanal. Dikeringkan membuat kanal. Sebenarnya ini sudah langkah awal merusak gambut. Ketika kita membuat kanal, itu saya sering bilang, argo kerusakan mulai berjalan. Iya. Argo kerusakan gambut mulai berjalan ketika membuat kanal. Nah, jadi ya keterlanjuran membuat kanal masif sekali kalau membuat kanal itu. Nah, ketika dibuat kanal, gambut itu kan sangat mudah longsor. Jadi kanal-kanal itu akan tertimbun oleh material-material longsor. Nah, jadi kanalnya jadi mengalami pendangkalan. Dibersihkan, digali lagi. Itulah namanya cuci parit. Dan itu dampaknya ya jadi mengeringkan gambut pasti. Jadi ya kalau fatwanya para ahli gambut ini ya, Pak Sigit. Itu haram mengeringkan gambut. Iya. Gambut jangan dikeringkan. Jadi fatwanya haram kalau dikeringkan. Kuncinya melindungi gambut, kuncinya mengelola gambut dengan ramah gambut. Gambut jangan dikeringkan. Artinya juga tidak juga mengesampingkan ada upaya-upaya menanam di ekosistem gambut, juga mengembangkan ekosistem yang juga bisa ramah dengan lahan gambut, tidak mengesampingkan itu ya Pak Sigit ya tentunya. Ya, sebenarnya kita juga pernah punya pengalaman. Ya, ada satu perusahaan yang juga sudah terlanjur membuat kanal, mengeringkan, nanami sawit di lahan gambut. Ya. Dan ya kebetulan saya sering ngobrol sama manajernya itu. Ya, kita juga pernah supervisi di situ ya, dengan BRG. Ya, kuncinya adalah water management. Mengelola air. Jadi airnya dikelola. Jadi udah terlanjur dibuat kanal, tetapi jangan dibuang airnya. Kalau dibuang airnya, itu akan menyebabkan gambut kering. Gambut kering itu banyak sekali subsiden, emisi karbon, kebakaran. Luar biasa ya. Ya, subsiden itu orang tidak pernah subsiden itu kan muka tanah turun ya, amblas ya. Saya sering menyampaikan itu adalah silent disaster. Kita tidak merasakan, tahu-tahu dalam 1 tahun berkurang 5 cm, 5 cm, 20 tahun 1 meter hilang. Dan itu 5 cm. Itu hasil riset juga ya? Hasil riset kami di Indragiri Hilir. 5 cm turunnya itu, ya sayangnya itu oleh pemerintah Indonesia belum dinyatakan rusak. Dinyatakan rusak kalau ketika 7 cm turun. 5 cm belum dinyatakan rusak. Padahal kalau 5 cm 20 tahun 1 meter. Wah, udah berapa itu turunnya? Ya. Nah, jadi kuncinya adalah air. Kalau airnya dijaga tinggi, subsiden akan berkurang, kebakaran berkurang. Ternyata produksinya juga meningkat. Saya punya studi di daerah Indragiri Hilir, kecamatannya nama Kempas. Ya, setelah mereka menjaga air itu, setelah mereka menerapkan water management, produksinya naik 30%. Naik ya. Jadi mungkin ya kami juga menghimbau teman-teman yang berkebun kelapa sawit di lahan gambut, kuncinya water management. Kalau dia bisa mengelola air dengan baik, kebakaran bisa ditekan, subsiden dan produksi. Sekarang kalau kebakaran di lahan mereka bisa dicabut di sini. Jadi ya memang supaya itu tidak terjadi, ya gambut tetap dijaga basah karena memang hukum alamnya gambut itu basah. Kalau kita keringkan, kita melawan hukum alam. Nah, dan itu akan jadi bencana.
Oke, menarik. Betul sekali Pak Sigit. Nah, sahabat Green, ini menarik. Ini kita baru brainstorming 2 pertanyaan aja nih. Udah menarik ya. Kita refleksi dan reminding soal gambut. Nah, tentu untuk memproteksi dan melakukan akselerasi kepada pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, korporasi, kita perlu sebuah kelompok, kelembagaan, dan orang-orang yang apalagi secara ilmu pengetahuan punya basis riset yang kuat. Lalu sahabat Green, muncullah apa yang dikenal dengan pusat unggulan ITEK ya, yang khusus untuk meriset, membicarakan, mengkonstruksi pikiran, ide, gagasan soal bagaimana tata kelola gambut dan kebencanaan yang ada di Provinsi Riau. Nah Pak Sigit, ini tentu masyarakat belum banyak yang tahu soal kelompok think tank seperti ini, dan kelompok ini tentu diharapkan bisa berkontribusi, mempengaruhi kebijakan publik, mencerdaskan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar ekosistem gambut yang tadi di awal kita sebut keterlanjuran yang sangat-sangat mungkin tersengaja dan jadi parah gitu kan. Nah, ini apa latar belakangnya pusat studi unggulan ekosistem ini, dan kabarnya juga sudah diakreditasi langsung oleh kementerian sebagai Center of Excellence. Nah, cerita kepada sahabat Green ini seperti apa eksistensinya? Ya, terima kasih. Jadi kita mungkin sudah pernah dengar dulu namanya Pusat Studi Bencana. PSB ya? Ya, PSB yang sudah banyak berkiprah ya. Sekarang PSB sudah nggak ada. Udah tukar nama ya? Sudah jadi ini. Jadi ya kalau dilihat dari sejarahnya, itu 2014 kebakaran. Itu awal sekali ya? Kebakaran luar biasa 2014 itu ya, kami di Universitas Riau ya beberapa akademisi yang sangat prihatin dengan itu. Kenapa kita cuma berdiam saja? Kebetulan waktu itu kita dikomandoi oleh Prof. Aji Asaluddin Jalil ya, Profesor Asaluddin Jalil. Ya, kita apa yang bisa kita berbuat ya, dengan kondisi seperti itu? Ya, waktu itu kita respon secara spontan. Ya, dengan kondisi yang berasap itu kita ke desa-desa, daerah yang terpapar, bawa obat dan lain sebagainya. Nah, terus kita apa yang kita bisa kontribusikan ke masyarakat yang terpapar itu. Nah, setelah itu sepertinya ini kita butuh kajian yang akademis. Setelah itu berlalu ya. Tetapi setiap tahun kok terjadi, kita ini kok ya seperti tidak punya akhir ya. Kayak kita tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, akhirnya kita Pak Rektor membentuk pusat studi ya. Namanya pusat studi bencana. Secara legal formal saat itu ya. Formal 2014. Ya. Kemudian ya di perjalanan ya kami banyak melakukan aktivitas riset aksi kita. Riset disertai aksi. Kita melakukan riset tentang bagaimana penyekatan kanal kita, sekat kanal yang cocok di mana. Langsung kita bangun di lapangan. Kita bangun di lapangan, dampaknya bagaimana? Ya, kita kaji. Oh ternyata kurang, kita perbaiki lagi. Dan banyak kita lakukan eksperimen itu di lapangan. Nah, selama sekitar berapa tahun ya, 2014 sampai 2000 ya, sekitar 9 tahun kita ya, melakukan itu. 9 tahun mayoritas kita melakukannya di lahan gambut. Jadi kenapa kita tidak menspesialisasikan gambut? Makanya 2013 kita langsung ya berganti nama waktu itu menjadi ya Pusat Studi Gambut dan Kebencanaan. Terus ya kita mengusulkan ke Kementerian namanya berubah jadi lupa. Dulu KLHK mungkin ya? Bukan, Kementerian Riset. Ristek. Ya. Kalau sekarang namanya Kemendikti, Kementerian Dikti Sains dan Teknologi. Ya, itu mendorong pusat studi untuk menjadi Center of Excellence. Nah, dengan berbekal track record
ekspor yang kami lakukan di lahan gambut, khususnya gambut tropis ya. Rasa-rasanya kita sudah punya banyak sains dan teknologi dan kita mengusulkan kita ditetapkan menjadi pusat unggulan kita untuk hal gambut dan bencana sejak 2014. Jadi ya Kemendikti Saintex ya bisa dikatakan mengakui bahwa atau menetapkan kita menjadi rujukan nasional terkait dengan gambut dan kebencanaannya. Itu ceritanya seperti itu. Jadi ya harapannya dengan ditetapkannya itu ya kita sekarang masih dalam masa pembinaan 3 tahun ini, bagaimana kita menjadi PUI yang Center of Excellence yang memang benar-benar excellent. Benar-benar excellent. Ya, kita sudah tahun kedua ini, ya tahun ketiga nanti mudah-mudahan kita itu betul-betul disupport oleh Dikti ya. Dengan Dikti, dengan program, dengan pendanaan. Ya, sebenarnya kita modalnya sudah banyak terkait dengan knowledge kita melakukan aktivitas selama ini di lahan gambut. Ya, kadang kita lupa mengemasnya. Iya, betul. Kemasan-kemasan itu mungkin termasuk yang kita lakukan ini juga perlu kita sampaikan ke pabrik bahwa kita sudah punya knowledge-nya. Nah, silahkan kalau mau dipakai knowledge kita, ya kita bisa bekerja sama. Knowledge kita dengan ya pemerintah pusat, mungkin dengan KLHK, dengan BRG. Kami dengan BRG sudah banyak dipakai. Kita punya membuat model-model yang sudah dibuat dipakai BRG. Tidak hanya untuk di Riau tapi se-Indonesia. Ya, kami membuat model yang mungkin yang sekaligus ini ya saya sampaikan. Kami membuat model namanya Monalaga. Apa tuh model? Monalaga. Monalaga. Singkatan dari apa tuh, Pak? Model neraca air lahan gambut. Ini mungkin tidak hanya satu-satunya di Indonesia tapi di dunia. Selama ini orang membuat analisis hidrologi di lahan gambut kesulitan. Ternyata hidrologi di gambut sama sekali berbeda dengan di lahan kebanyakan. Nah, model kami ini bisa digunakan untuk di lahan gambut. Nah, kami sudah pakai ini dengan BRG di 80 KHG di Indonesia. 80 KHG, se-Indonesia ya? Sumatera, di Sumatera itu ada di Riau, Jambi, Sumsel. Kemudian Kalimantan Tengah, Barat, Tengah, Kalimantan Selatan. 6 provinsi. Karena itu yang pemilik gambut yang terbanyak. Kemudian di perkebunan kelapa sawit juga. Nah, ini juga membantu teman-teman dalam tadi saya sampaikan pengelolaan air kunci. Pengelolaan air kunci itu menjadi kunci untuk perkebunan yang ramah gambut, perkebunan yang ramah gambut. Nah, pengelolaan air itu basisnya analisis dengan Monalaga ini. Jadi di kebun itu dominan basah atau dominan kering. Itu kita bisa analisis. Kalau dominan kering, kita butuh ya menyimpan air dengan sekat kanal. Letaknya di mana? Nah, di sini. Nah, kita sudah beberapa perkebunan yang menggunakan model kita. Ada di Sinarmas ada, di PTPN ada 3 kalau nggak salah. Di Kalimantan juga ada. Kalimantan ya, sudah memakai model itu ya. Dan itu ya di 80 KHG di Indonesia. Nah, itu ya kami punya science knowledge-nya. Kami siap untuk bisa diterapkan di lapangan. Untuk ya bagaimana kita berbisnis atau kita berbudidaya. Kita membudidayakan entah perkebunan di lahan gambut, itu bisa pakai itu. Kemudian untuk merestorasi gambut juga ya, kami juga punya ada studi di sebuah hutan desa di Kalimantan. Ya, bagaimana menyekat kanal, kita analisis dulu dengan secara hidrologis dengan Monalaga. Itu baru salah satu. Menarik. Mungkin ya kita cukup banyak knowledge itu yang ya kita siap untuk berbagi ya, baik dengan
pemerintah maupun stakeholder lain. Karena memang betul sahabat Green, karena apapun itu, apalagi soal ekosistem gambut seperti kata Pak Sigit tadi, bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem itu memang harus berbasis sains. Jadi evidence base-nya itu mesti jelas, dan itu sudah menjadi tren global ya dalam konteks pengambilan kebijakan ya. Nah itu saya pikir sangat bagus sekali, apalagi kalau itu direplikasi di berbagai tempat, dijadikan pilot project di KHG, apalagi di Riau dan lain sebagainya. Pak Sigit, kita geser, kita udah tahu tadi sejarah lahir PSB, lalu bertransformasi menjadi pusat unggulan Center of Excellence gitu kan. Nah, kita balik lagi ke konteks Riau-nya ini Pak Sigit. Nah, tentu saja the power of ideas ini, artinya ide kita untuk kemudian gambut itu bisa direstorasi, di water management, direvitalisasi, kalau istilah BRGM 3R dulu ya, rewetting, revegetasi dan revitalisasi. Tentu ini harus di-exercise dan didukung juga dengan implementasi yang konkret dari sisi kebijakan, peraturan, rambu-rambu dan pedoman, sehingga memang semua pihak, korporasi, masyarakat, pemangku kepentingan itu betul-betul menggunakan satu model yang selaras dalam menjaga ekosistem gambut. Dan saya melihat kayaknya di Riau ini belum kelihatan ini. Apakah betul atau seperti apa nih? Ya. Jujur-jujuran nih kita. Kita mau tidak mau harus membangun Riau ini dengan melihat karakteristik khas dari gambut, karena 62% itu tidak sedikit ya. Kalau kita salah ya bukannya membangun malah merusak. Kalau kita membangun terus banjir terus, bagaimana? Kita membuat jalan miliaran tapi tidak berfungsi karena banjir, tidak berfungsi karena ambles. Karena masuk ke dalam gambut, kita akan menjadi sia-sia. Jadi memang kita harus based on science ya gambut ya. Nah jadi ya kuncinya kita harus memulihkan ya. Seperti yang yang barusan di MOU kan dengan Green ya. Green Riau itu sebenarnya saya lihat cukup bagus ya. Cuma kita menunggu sekarang ini bagaimana implementasinya. Lihat ya, Green growing resilience through apa kepanjangannya, lupa saya. Growing resilience through empowering. Sebentar, saya agak ingat-ingat ini. Lupa ingat ya. Karena baru jadi. Iya. Growing resilience through ingat saya. Growing resilience through emission reduction. GR-nya. Kemudian empowering community. Kemudian ecosystem restoration. For nurturing future. Kira-kira bagaimana kita meningkatkan ketahanan Riau ini dengan cara mengurangi emisi, memberdayakan masyarakat, merestorasi ekosistem demi masa depan yang baik. Saya rasa ini kalau diterapkan benar, ya optimis lah Riau bisa bagus ya. Tapi saya bilang diterapkan dengan benar ya. Sederhana saja, mungkin yang pertama itu melalui pengurangan emisi. Mungkin kita perlu bertanya caranya gimana. Ngurangin emisi di gambut gimana caranya? Kembali lagi ke hukum alam gambut. Dibasahin. Gambut dibasahin emisinya berkurang. Kalau gambut dikeringkan saja, emisinya meningkat. Apalagi terbakar. Nah, ini aja diterapkan sudah bagus. Kemudian empowering community ya masyarakat dilakukan. Yang terakhir tadi ekosistem restoration.
Ini kalau bisa diterapkan luar biasa. Tetapi ya saya ingin catatan, tetapi merestorasi itu tidak butuh waktu yang singkat pastinya. Kami punya eksperimen ini Bang Zani. Gimana tuh? Restorasi gambut. Ya. Kalau ditanya di mana lahan yang pernah yang sudah berhasil direstorasi, bisa nggak menjawab? Kami punya eksperimennya. Di satu desa namanya Tanjung Leban. Tanjung Leban, Bengkalis ya. Bengkalis. Lahan itu dulu terbakar habis. Ditanamin sawit terbakar habis. Kemudian ya pemiliknya itu berkeluh kesah dengan kita. Kemudian kita, gimana kalau kita restorasi? Belum ada BRG waktu itu. Belum ada BRG ya. 2008. Udah lama. Jadi istilah restorasi sudah kita coba eksperimenkan waktu itu. Kita restorasi butuh 10 tahun untuk melihat dampaknya itu. Jadi mulai yang totali itu luasannya berapa Pak Sigit? Ya? Tanjung Leban, luasannya berapa tuh? Luasnya tidak luas, cuma 3 hektar. Tetapi dari situ kita bisa belajar bahwa lahan gambut yang terbakar kita intervensi secara intensif. Betul. Intensif. Kita buat sekat, mungkin sekat kanal pertama itu ada di sana di Riau. BRG belum ada, kita sudah membuat sekat kanal. Kita buat sekat kanal untuk membasahi gambut di sini. Kemudian kita tanamin, jadi udah R2 itu. Dari R2 kita tanamin juga nggak langsung tumbuh. Tanamin mati, tanamin lagi, terus itu kan intensif ya, intervensi intensif. Nah, baru 9 atau 10 tahun kemudian, sekarang sudah bisa dikatakan seperti hutan. Jadi pembelajaran yang bisa kita dapat dari itu dengan intervensi intensif itu paling tidak 10 tahun. BRG 10 tahun ya. BRG pas 10 tahun ya dari 2014. Jadi dengan luasan yang hampir 15 juta hektar. Kita cuma 3 hektar saja itu. Tapi kita kan kita ingin namanya sains. Kita peneliti. Kalau kita merestorasi paling nggak butuh berapa tahun. Betul. Pertanyaan itu kita mestinya bisa menjawab dengan intervensi intensif. Itu 10 tahun. Jadi dengan semboyan green tadi, tidak cukup 5 tahun. Betul. Green yang ekosistem restoration. Mesti sustain. Mungkin gubernur yang berikutnya mesti juga jangan. Mesti bisa melanjutkan. Kalau yang melaksanakan gubernur yang sekarang aja. Kalau yang sekarang gimana Pak? Udah dicekoki belum soal kepedulian? Saya belum tahu programnya seperti apa ya. Karena baru kebetulan juga ada rektor kita yang tanda tangan di situ ya. Kita juga belum ada action realnya seperti apa. Karena misinya juga ada misi ekologis ini Pak yang dibawa mereka gitu ya. Nah ini menarik ya sahabat Green. Tapi memang pertanyaan utamanya adalah bagaimana kemudian itu bisa diimplementasikan semua. Setelah modelingnya dibuat oleh para ilmuwan ini, para ahli riset dan segala macam dari berbagai ilmu pengetahuan tentunya sahabat Green, tentu itu kan dilakukan modeling, sebelumnya dilakukan metodologi ilmiah, lalu bisa dikalkulasi, kita lihat ya impact ekonominya seperti apa. Tadi Pak Sigit juga menceritakan di Tanjung Leban walaupun luasannya tidak terlalu luas, tapi pemulihannya bisa dilihat, terasa dan luar biasa dampaknya. Nah, kita masuk pada soal-soal yang juga jadi jadi distorsi, jadi anomali di ruang publik, bahwasanya kebakaran hutan dan lahan ini Pak Sigit salah satu dampak dari kita mengabaikan pengelolaan ekosistem gambut adalah soal, saya mau balik lagi, saya ingin tanya pendapat Pak Sigit. Bagaimana kemudian kita ini masih kontras perbedaan pendapatnya tentang arah ekonomi, keberlanjutan pembangunan, apalagi kalau itu sudah jadi visi misi gubernur ya. Misalnya ekspansi perumahan, ekspansi konstruksi, yang itu notabene tadi akan berhadapan dengan lahan gambut dan perkebunan juga dalam nama besar swasembada.
lalu juga program-program lainnya gitu. Nah ini kan kompleks memang, kompleks dia. Tapi tetap kita harus ingatkan hati-hati, jangan sampai ini terjadi karhula dan terjadi juga gitu. Bagaimana kemudian apa langkah awalnya untuk kita menyampaikan kepada publik bahwa ini mesti hati-hati dan diprioritaskan gitu. Nah saya belum melihat itu jadi warning khususnya bagi pemimpin daerah gitu Pak Sigit. Ya sebelum saya menjawab ke poinnya itu saya ingin juga menyampaikan informasi yang sangat penting. Ya kita cukup berduka kemarin ada yang meninggal. Ya salah satu tim pemadam di Rohil depan itu. Ya kami juga prihatin ya. Karena sebenarnya kami juga punya riset itu. Riset terkait dengan asap kebakaran lahan gambut. Jadi terhadap jadi asap gambut itu bukan main-main ya. Itu beracun. Jadi kami dapat support dari NASA tahun 2019. Dengan peneliti kebakaran profesor dari IPB Prof. Bambang Hero kami. Prof. Bambang Hero. Kami ngambil sampel asap di beberapa lokasi dari kebakaran gambut. Wah, jadi sangat mengejutkan. Ternyata selain dominan gas-gas rumah kaca, karena banyak mengandung karbon, itu ternyata juga ada gas beracunnya. Salah satunya HCN. HCN itu apa? Asam cyanida. Asam cyanida itu dengan konsentrasi tertentu bisa membuat orang langsung meninggal. Nah, jadi itu yang juga mengejutkan kami ya. Kalau itu terakumulasi lama-lama kan luar biasa. Nah, jadi yang teman-teman di lapangan itu memang harus menerapkan SOP yang ketat harusnya. Karena memang kita sering di lapangan bersama mereka. Kalau pakai masker itu bikin sesak gitu ini saja gitu ya. Tetapi itulah ternyata ada itu salah satu saja. Masih ada beberapa jenis gas beracun yang berbeda dengan yang di asap-asap di bakar sampah dan sebagainya. Nah, jadi yang menjadi gap hari ini adalah bagaimana kita menjaga tidak terbakar, bagaimana kita melindungi gambut, bagaimana kita mengelola gambut dengan baik. Tetapi in other way ada isi ekonomi, ada keterlanjuran itu. Memang kita tidak bisa sawitnya diganti hutan, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa secara frontal seperti itu. Tetapi yang sudah terlanjur tetapi bagaimana katakanlah berkebun kelapa sawit yang ramah gambut. Bagaimana berkebun HTI yang ramah terhadap gambut. Nah, itu yang mungkin perlu kita mainstreamingkan ya. Karena belum banyak yang ini juga. Nah, regulasinya sebenarnya juga sudah ada, tetapi mereka sekedar menerapkan itu supaya parsial dibilang patuh gitu. Ada namanya titik pentahatan. Titik pentahatan itu memantau tinggi muka air. Itu mereka masih sebatas titik pentahatan dari tatat dari sana. Namun sesungguhnya itu ada bisa kita pakai data-data itu yang bisa mendukung produksi kita. Jadi kalau saya kebetulan tidak begitu paham ilmunya, tetapi dari diskusi dengan teman-teman di lapangan, kita memupuk itu lihat TMAT-nya. Kalau mau banyak diserap oleh kebun kita, oleh pohon-pohon kita, itu TMAT yang seperti apa? Ini memang ada ininya. Nah, jadi alat-alat yang untuk dari KLHK untuk TMAT itu bisa dipakai untuk meningkatkan produksi, juga untuk melindungi gambut, mentreatment gambut supaya tidak
rusak. Ya kalaupun mengalami degradasi, itu lajunya rendah. Bisa rendah. Okay. Kalau tidak kalau terus dikeringkan ya makin ini. Juga perlu diingat ini Bung Jali ya. Jadi ada juga regulasi bahwa di kebun sawit itu kan mengalami subsiden. Pada batas tertentu itu ada namanya BDL, batas drainase alami, batas drainase alami. Kalau dia sudah mencapai titik itu, seharusnya dia tidak boleh replanting. Jadi turun terus ya. Ketika turun dia nggak bisa lagi ngalir airnya kan. Betul. Sudah melewati batas itu. Sebenarnya nggak pas di batas itu. 20 tahun sebelum itu. Itu mereka nggak boleh replanting. Nggak boleh. Itulah regulasi kalau kita berkebun di lahan gambut yang ramah gambut. Nah, jadi sebenarnya karena sudah terlanjur, oke nggak masalah. Tapi kita berbudidaya yang ramah gambut. Nah, itu yang perlu kita dorong ya stakeholder secara terstruktur masif. Dan sistematis. Itu kata kunci yang bagus sekali. Berbudidayalah, tapi berbudidaya yang selaras dengan kondisi natural dari ekosistem gambut itu. Nah, tapi tentu pertanyaannya juga di sesi ini bagaimana kita menjawab bagaimana kemudian konsep-konsep atau ide-ide atau gagasan yang bisa kemudian kita sampaikan kepada baik itu 3 kelompok penting itu, kelompok korporasi yang punya peran untuk juga menjaga ekosistem gambut, lalu juga bagaimana juga konsep atau solusi yang kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat, ataupun nanti ada konsep sekolah lapangan, champion ya dikasih edukasi soal manajemen, dan juga kepada kelompok pemerintah. Tentu saja ujung dari kekuatan ide, riset dan segala macam hasil-hasil yang telah dikerjakan oleh PUI ini, Pak Sigit, itu bisa dieksekusi oleh 3 kelompok masyarakat itu. Nah, saya ingin tanya satu-satu dari ketiga itu, Pak Sigit mungkin bisa menjelaskan. Dan kita tahu juga ada kebijakan FSC ya, Forest Stewardship Council, salah satu lembaga yang juga kemarin kongres di Bali di 2022 ini juga kabar baik khususnya untuk dunia usaha ya, kebun-kebun HTI yang telah beroperasi dan telah melakukan keterlanjuran sehingga kerusakan diberi ruang untuk melakukan upaya pemulihan kembali dengan skema-skema restorasi gitu. Nah, apa ide dan gagasannya Pak Sigit ke korporasi, ke kelompok masyarakat dan kelompok kepentingan? Kan ini kan treatmentnya mesti beda-beda. Beda dan dan perlu sangat dipertegas, dan Green Radio tentu ingin menjadi wadah untuk menyampaikan informasi itu kepada baik itu korporasi, kelompok kepentingan dan pemerintah. Silakan Pak Sigit. Ya, memang treatmentnya berbeda. Ya, sebenarnya kalau di korporasi itu regulasinya lebih mudah. Lebih mudah ya. Karena ya kalau nggak patuh mereka kan kena. Kalau mereka pemerintah pusat membuat aturan begini-begini, kalau nggak patuh cabut. Kan? Jadi komandonya atau enak kita ya mengapanya ya, ngawasinya ya. Jangan terbakar, kalau terbakar cabut. Yes. Nah, udah gitu. Tapi kalau di masyarakat. Nah, ini kalau di lahan masyarakat sulit. Dengan berbagai model, dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai culture yang sangat beragam sekali, itu the most challenging-nya ada di masyarakat. Agak beda ya. Ya, kita mau menyampaikan ini ke mereka juga ya terbatas ya. Nah, bagaimana kita mengedukasi supaya era perkebunan yang ramah gambut itu bagaimana? Sulit ya. Kita pendekatan secara individu, kelompok itu pun juga sulit. Kebetulan kami juga punya sedikit
studi hari ini ya, di kelompok masyarakat smallholder. Itu memang sulit ya Pak Sigit ya. Kita karena ya banyak kepala, banyak ini, banyak kemauan, banyak pengetahuannya berbeda-beda. Nah itu memang butuh waktu lah ya. Dan mereka kalau tidak menerapkan nggak ada sanksi, kecuali kalau terbakar. Kalau dia nggak, kalau TMAT-nya nggak dijaga dengan misalkan di atas 40%, nggak ada yang mau ini kan, nggak ada yang memperingatkan. Tapi kalau di perusahaan kan ada dari KLHK yang memantau setiap 3 bulan itu bagaimana data TMAT masing-masing ini. Oh ya kamu kok di bawah terus, ya kamu harus ini sudah diperingatkan ya. Tapi di masyarakat itu yang sulit ya. Ya government juga, ya government saya rasa itu menjadi pemikiran yang kompleks bagi mereka ya. Apalagi sekarang kan kewenangan itu juga udah pisah kan. Iya betul. Nah, begitulah kira-kira. Baik, dan mungkin penting juga ya bagi kita ya, mungkin ada satu momen di mana kita berdiskusi begitu ya Pak Sigit ya dengan tim pemerintah ya untuk kemudian bisa menggambarkan apa yang disampaikan oleh Pak Sigit. Mungkin ini kan waktu kita terbatas sahabat Green, ini edisi perdana kita di Japri Bumi bersama Pak Sigit. Mungkin terakhir closing statement Pak Sigit bahwa ikhtiar untuk menjaga, melindungi dan memanfaatkan ekosistem gambut secara baik di Riau itu tantangannya tidak mudah. Tapi tentu bisa dilakukan karena tadi juga sudah sempat disampaikan modeling-modeling yang juga sudah dibuat, diciptakan begitu. Nah, kita ingin Pak Sigit kasih kata kunci kepada sahabat Green. Bagaimana kemudian gambut bisa terjaga, lalu juga apalagi slogannya sekarang kan merawat tuah menjaga marwah. Wah, itu energi baru lagi bagi Riau untuk kemudian semangat lagi untuk menjaga ekosistem gambut. Silakan Pak Sigit pesannya kepada sahabat Green. Jadi Provinsi Riau itu mendapat anugerah yang luar biasa dengan luas gambut yang sangat luas dan kalau kita jaga dengan baik, kita kelola dengan baik, itu mendapatkan value yang luar biasa. Nah, jadi perlu diingat bahwa ketika kita melakukan pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut itu dibutuhkan pemahaman, pemahaman yang baik tentang the nature of peatland. Tentang alam, kondisi alamiah dari gambut itu. Kalau kita gagal memahami itu, tentu langkah tindakan kita, kebijakan kita tidak akan tepat. Tentu langkah kebijakan itu malah akan menyebabkan bencana. Jadi ya kita harus pahami benar. Ya gambut itu seperti apa? Nah, treatmentnya bagaimana? Jadi selalu saya sampaikan bahwa hukum alam gambut, hukum alam dari gambut itu adalah basah. Jadi kita harus menjaga kebasahannya. Mau berkebun sawit, jaga kebasahannya. Katanya mengurangi produksi, belum tentu. Kalau kita membuat sirkulasi air yang bagus, itu mungkin bisa meningkatkan produksi. Ya kalau sampai terendam ya mungkin produksinya. Tetapi ada namanya optimum TMAT. TMAT optimum itu dia bagus untuk lingkungan, bagus untuk ekonomi. Ya. Jadi kalau terlalu rendah tidak bagus buat lingkungan. Nah, terlalu tinggi mungkin juga tidak bagus buat ekonomi. Jadi kita sebutnya optimum, ya. Ini oke, di situ oke. Nah, jadi kita di Provinsi Riau 62% gambut kita tidak bisa menghindar untuk tidak bersentuhan dengan gambut, membuat jalan, membuat kebun dan sebagainya. Pasti ya kan. Dan semuanya itu ya kita perlu
ilmunya. Perlu ilmunya, dan ya intinya jangan kita tetap menjaga gambut itu. Karena kalau gambutnya hilang, ribuan tahun lagi gitu. Kita udah keburu jadi gambut duluan, membuat gambut. Nah, jadi saya rasa ya closing statement saya, kita mesti membangun yang ramah gambut. Untuk bisa ramah gambut, kita harus tahu apa the nature of peatland. Itu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Sigit, Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau. Sahabat Green, itu tadi perbincangan kita dalam podcast Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi, bagaimana kabar ekosistem gambut di Provinsi Riau dan bagaimana cara kita mengelola, melindungi dan mengambil nilai ekonomi dari kemampuan kita untuk membaca the nature of peatland tadi. Hukum alami dari ekosistem gambut itu adalah basah. Jadi jangan sampai akselerasi pembangunan kita yang begitu masif lalu melanggar hukum-hukum lingkungan dan hukum-hukum ekosistem, yang kemudian implikasi dan dampak bencana itu terjadi tanpa kita sadari, dan kalau sudah terjadi itu akan merepotkan banyak pihak dan itu akan mencoreng reputasi kita sebagai tuah Melayu ya, negeri Melayu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pembicaraan kita memberikan nilai tambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua, sahabat Green. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di edisi serial kedua dari Japri Bumi. Siapa lagi akademisi yang akan kita mintai gagasannya, pandangannya terhadap pengelolaan ekosistem yang lestari dan menghasilkan nilai ekonomi. Saya Rapzam Ghali pamit undur diri, sahabat Green. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.